Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. BKKBN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Baik, tanpa menunda lagi, mari kita saksikan video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Saya Abraham Manda Noya, Kabak Humas Protokol Rumah Tangga di BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah, yang tugasnya setiap hari menerima seperti ini, menerima juga wartawan yang mempunyai hak jawab untuk penjelasan teknis tentang program yang ada di kantor ini, strategi kebijakan yang ada dari pusat, dari Jakarta, dari gubernur tentang keluarga berencana, pengendalian penduduk, mulai dari sampai ke stunting, termasuk data-data keluarga miskin, data keluarga kemiskinan ekstrim, data keluarga yang mampu sampai keluarga yang punya beresiko yang. Jadi ada data keluarga yang isinya juga tentang keluarga beresiko miskin, kalau kaya bukan beresiko ya, beresiko yang melahirkan anak-anak yang kekurangan gizi yang seperti itu. Termasuk juga kami punya jika berbicara BKKBN semua kembali ke keluarga. Kayak adik-adik yang remaja, kami juga punya program bina keluarga remaja yang dibina itu orang tuanya. Ada juga program genre, mungkin sudah pernah dengar, itu remajanya yang dibina. Jadi remaja dengan remaja, genre itu dibentuk karena banyak anak remaja yang tidak begitu terbuka dengan orang tuanya. Jadi kan tidak semua keluarga itu latar belakangnya sama. Ada yang memang terbuka, bocor-bocor, bicara kelamin segala macam, bebas. Kalau kayak di keluarga aku itu dulu seperti itu, cuman sekarang karena sudah dewasa lah, orang tua juga, jadi sekarang bebas. Saya punya anak satu, istri di Jakarta. Aslinya saya bukan asli di sini, aslinya Ambon. Bekerja di sini di Sultan 2015 dulu, berarti 7 tahun, mau 7 tahun Desember. Lalu sekarang mau ditanyakan apa? Oke, terima kasih Pak. Jadi kami ada beberapa poin pertanyaan. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama itu, selama Bapak kerja di sini, kira-kira permasalahan apa saja yang terjadi? Masalah tentang apa? Masalah instansi ini yang dampaknya itu ke Bapak. Ke saya? Iya. Masalahnya tidak bisa korupsi. Itu masalah. Karena pendapatan pegawai negeri itu semuanya pas, cukup. Ada orang tuanya pegawai negeri, pasti cukup. Pegawai negeri itu cukup, tidak boleh kaya. Kalau kaya itu ditangkap. Kami mendapat prestasi wilayah bebas, zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, yang dimana itu sudah diterapkan mulai dari pimpinan sampai ke cleaning service. Harus bisa menjawab tentang korupsi, tentang yang namanya sogok-sogok ya. Kayak adik-adik ini mau datang ke sini, mau ketemu saya susah, harus pakai amplop, taruh uang, nggak boleh begitu di sini. Jadi di sini juga kami sudah ter-ISO, jadi sudah ada pengukurannya di sini tuh ISO-nya sistem manajemen anti penyuapan. Jadi tidak disuap, kalau istilahnya itu tidak ada salam 4 jari kan. 4 jarinya kan sini uang. Nah, jadi kami itu hidupnya pas, utangnya pas, makannya pas, ya kan, isi bensinnya pas, ya, antri bensinnya juga ya harus pas gitu kan. Jadi yang penjelasan mudah-mudahnya seperti itu. Kalau ditanya masalah, banyak masalahnya tuh banyak. Kalau mau dijabarkan secara luas, banyak masalahnya. Karena kami punya banyak program dan tidak didukung anggaran, itu masalah. Itu masalah. Kami kekurangan tenaga, itu juga masalah. Ya. Terus mau yang bagaimana, ini masalah apa yang mau ditanya? Mungkin kalau kayak ini kan BKKBN sering lakukan sosialisasi ke masyarakat, mungkin ada permasalahan yang didapat di lapangan. Banyak. Sosialisasi, contoh mau sosialisasi apa? Tentang Apa
hukum kayak begitu, jaga kehamilan atau Oh itu susah, besar sekali itu masalah. oh ya masalah Nah, ranah angka- remaja tadi. Kalau kita bicara remaja, angka pernikahan dini, angka kawin pertama, saya jelaskan ya. Kawin pertama itu adalah berhubungan pertama kali. Sudah dewasa kan, ini di atas 17, berhubungan seks pertama kali itu di bawah 21 tahun. Di bawah 21 tahun itu masalah. Susah kita mau sosialisasi itu. Karena itu apa ya? Itu kan di dalam kamar, di dalam mobil. Ini saya buka-buka aja ya, karena sudah biasa sekarang kan. Kayak kemarin yang video viral SMA 2. Oh iya. Itu kan, wush, pelatih itu bukan pemain sudah. Itu. Jadi itu permasalahan. Besar sekali masalahnya. Di mana di Sulteng sendiri itu masih ada budaya yang kalau sudah haid, mohon maaf ya, itu dinikahkan karena orang tuanya juga mungkin sudah susah kontrol, susah uang ya kan. Jadi ya kasih kawin juga supaya tidak pusing-pusing atau di book fee lah. Kalau di e-commerce itu keranjang dulu, nanti check outnya umur sekian gitu. Jadi itu masalah itu sangat berat, dan makanya dibentuklah program bina keluarga, bina ketahanan remaja, yang dimana bina ketahanan remaja ini BKR itu untuk keluarga yang mempunyai remaja. Jadi dijelaskan kebiasaan remaja sekarang itu seperti apa, di usia SMP itu sekarang updating permasalahannya seperti apa, pembicaraan mereka itu antara kawan-kawan dan gurunya seperti apa. Terus di SMA itu ya mungkin agak naik 2 tingkat. Kalau itu masuk di usia seperti kalian di kuliah, wah udah berapa tingkat di atasnya. Jadi permasalahan itu kami hanya bisa mengingatkan, mencegah, tidak bisa mengarahkan karena nanti kena HAM. Kembangkan jawaban. Iya. Dapat. Apa? Silakan tanya lagi. Baik Bapak, kira-kira dari permasalahan tadi yang Bapak paparkan, sebutkan apa penyebab dari permasalahan tersebut? Penyebabnya yang pertama, yang kalau sekarang itu kita bicara TikTok dan YouTube, oke? Artis memperlihatkan sesuatu yang sangat pribadi, dalam artian bukan organ tubuh, tapi pendapatan yang berlebihan, gaya hidup yang enak kita lihat, mewah gitu kan. Sementara kita susah gitu, tidak sampai gitu. Kalau kalian kaya pasti bukan kuliah di Palu, iya kan. Jadi mindset itu yang dirubah. Jadi mindset itu dirubah karena lihat-lihat yang enak seperti itu. Lihat orang cantik, parfumnya Bakara, tapi kita belum tahu baunya seperti apa gitu kan. Bilang Gucci masih Gucai gitu kan, Gaci apalah gitu, padahal salah. Jadi gaya hidup mewah yang bikin kita susah mengatur teman. Misalnya ada satu yang saya hidup sederhana sudah cukup. Dulu zaman saya kuliah naik angkot, naik bus oke. Sekarang kan itu ada online, terus cari angkot gimana di Palu? Tidak ada. Jadi semua beli motor gampang. Belum tentu orang tuanya bisa sanggup juga. Itu kan permasalahan. Jadi yang seperti itu kami sering turun ke lapangan untuk menjelaskan ke keluarganya. Cuman ya susah memang. Kalau zaman IT seperti ini, yang dunia digenggam, dunia ini bumi loh kita pegang sini. Tanya apa, ini siapa di sana, tinggal Google, tinggal. Jadi kalau zamanku seperti kalian, email masih terbatas. Gmail dulu belum ada, masih Hotmail sama Yahoo. Jadi seperti itu yang kesulitan banyak. Kalau mau di ini banyak kelamaan nanti kalau mau kita bicara, nanti saya mau catatan. Apa lagi? Sudah cukup itu? Atau masih mau ditanya lagi? Cukup. Sudah jelas? Iya jelas. Serius, saya jujur ya. Benang merahnya. Selanjutnya Pak, akibat dari permasalahan yang tadi Bapak jelaskan. Banyak. Akibatnya yaitu, contoh, tidak punya motor,
numpang, tipu. Ini saya tidak perlu bicara narkoba, itu sudah terlalu umum. Gaya hidup ke kampus misalnya tasnya Tumi, apa biasanya di sini apa ya? Apa biasanya? Saya nggak tahu soalnya usianya sudah beda soalnya. Apa ya? Tas yang mahal apa? Gucci. Di sini pakai Gucci. Serius? Mana ada? Gucci itu kayak 40 juta. Tas butik aja. Tas butik kenapa distro itu kan sudah barang apa namanya? Barang yang umum tapi kayaknya sulit diraih itu Iya, kan. benar. Kayak ada Planet Surf di sini? Nggak Nggak ada ya. ada. Jadi kalau kayak yang gitu barang-barang kayak Volcom itu kan Oh iya. sekarang banyak tembakan. Iya. Tapi kan orang sekarang makin pintar lihat yang palsu. Jadi ya itu mencuri, terus apalagi yang sudah pernah kenal seks, sudah tahu dia kenal seks dengan cara yang tepat menurut dia, dari hubungan yang cinta gitu kan, jadi kenikmatannya dia tahu dan dia bisa dapat uang dari yang seperti ini. Ini yang kami keliling di Sulteng karena gaya hidup mau hidupi keluarga dari yang seperti itu. Ada di Palu ini, ada orang yang sudah kerja di bank juga masih jual diri, ada pegawai negeri juga ada. Jadi saya berani bicara di sini terbuka karena di internet ada. Contoh kejadian tadi malam di Poboya. Bukan kami tutup mata untuk tidak menjelaskan sama masyarakat, kita tahu diri lah. Kalian kelola lahan yang bukan milik kalian juga, karena cuma besar di situ, saya punya kampung di sini. Terus pemerintah butuh investor supaya mereka juga di daerah situ ada pekerjaan yang layak. Tapi kan digaji berapa sih? Untuk jadi tenaga seperti tenaga keamanan, supir, berapa sih gajinya? Kebutuhannya sudah besar. Punya anak mungkin di usia kalian yang sudah mau beli jam tangan apa lah gitu kan, susah. Jadi karena juga tidak kuat pondasi orang tuanya, ikut atau putus sekolah, dibodoh-bodohin padahal anaknya juga tidak sekolah, mungkin bolos terus ya, jadinya seperti itu. Akhirnya kalau Palu itu gampang kok ketahuan, kalau bukan seks, narkoba gampang. Terus jadi apa sekarang kan, kalau begal-begal itu kan belinya apa, sabu. Zamanku dulu belum ada sabu putau, tidak ada paketan kecil itu 50.000, 350.000. Rokok dulu masih 2.500, sekarang 32.000. Jadi memang beda. Dan mendapatkan itu semua gampang, terfasilitasi dari handphone. Tinggal micet. Iya kan? Lo orang di situ gue nonton di sini. Selesai. Itu karena apa? Terlalu ikut sama ini. Gaya hidup yang. Jadi kita tidak bisa tahu batasan diri kita sampai di mana. Harusnya normalnya kalau saya mau seperti itu saya harus usaha. Iya kan? Iya, bukan instan cuma Cinderella yang bisa begitu. Itu pun berapa di bumi ini yang orang kayak Cinderella. Ada juga yang cantik sekali, tapi dia miskin sekali. Ketemu orang kaya, simpanan kan gitu. Nah, jadi tidak segampang itu. Itulah permasalahan yang kami hadapi di lapangan. Di kantor ini masalahnya seperti itu. Ini saya karena umurnya masih remaja, saya kasih ini pasti relate sama teman-teman ini kan. Iya kan, bisa tahu kan. Dan saya tahu itu karena ya kami turun dan itu dianalisis, harus kami carikan jalan keluarnya. Kenapa sekarang itu presiden bilang harus buka lapangan kerja baru, diajarkan semua orang jadi pengusaha. Kalau semua jadi pengusaha, siapa yang beli? Iya kan? Ya, itu banyak yang positif sebenarnya, gampang. Sekarang tidak usah buka toko, ambil barang black market, cakar itu. Iya.
buka, cuci, rapi-rapi, jual live di Shopee, Tokopedia, iya kan? Bisa. Itu untuk makan cari uang 10.000 susah bicara, banyak sekali yang dibilang dijual itu. Apa? Ya ada juga sih yang jual diri yang seperti itu. Cuman kan kita tidak tahu, saya belum tahu juga sih, cuman orang. Jadi seperti itu. Kalau sudah jelas atau mundur langsung saja nggak apa-apa, nanti saya jawab. Boleh lanjut Bapak, saya mau bertanya dampak apa yang dialami Bapak baik secara pribadi atau hubungan sosial sehari-hari? Dampak apanya? Dampak ke Bapak dari permasalahan Dari permasalahan ini? Iya. Wah, itu salah pertanyaan itu ke saya. Saya di sini rutenya cuma dari rumah ke kantor. Terus kalau ke tempat lain itu mungkin kalau ada rapat. Kalau hari Jumat saya pulang ke Jakarta. Hari Senin ke sini lagi. Jakarta saya juga cuma main golf. Jadi apa ya, dampaknya itu mungkin kalau saya bisa jawab lihat ke teman-teman. Cuman teman-teman ya kita kasih pengertian. Kalau dampak ke saya itu kurang. Karena saya berani bilang saya sudah apa ya, sudah terlalu mapan. Kalau bicara saya zaman dulu, besar dampaknya, kelihatan lah muka aku brengsek. Jadi kurang saya dampaknya karena saya terlalu sibuk di kantor. Dampak ke keluarganya. Dampak ke keluarga pun Hubungan saya cerai. Divorce ya. Divorce. Jadi dulu saya kerja di tempat di provinsi lain, saya pindah ke Jakarta, saya pindah ke sini. Ya, ribut lah. Ya, orang keluarga. Saya memilih pekerjaan, keluarga tidak bisa ikut. Ya nakal lah kita. Apa sih yang cari itu kan? Orang berkeluarga itu kan harusnya satu gitu kan. Sementara saya kerja di keluarga berencana, jadi tidak terencana. Oh iya benar. Jadi tidak terencana karena terlalu sibuk. Ya saya berangkat juga sih segala macam. Ya itu dampaknya karena saya terlalu dalam bekerja dan tidak ada sistem kontrol tanggung jawabnya mana. Ya kan kirim uang, apa susahnya kirim uang? Terus kita kirim lah, yang cari sudah. Udah, kebetulan banyak, pesona oke, ya kan? Selesai sudah barang itu. Itu kan begitu, tapi itu dulu. Kalau sekarang kan, kalau dampak tidak terlalu berdampak karena memang sebelumnya saya merasakan yang tidak enak. Ini kan kalian bicara sekarang. Iya. Ya, kalau sekarang tidak ada dampaknya, cuman kalau teman-teman saya selalu ingatkan. Jadi begitu dia kena, ya sudah, saya sudah ingatkan. Bukan 1-2 kali, saya bawa misal ya. Mau apa lagi sih? Oh ini masih suka mabuk. Lala. Dulu zaman saya ada spacebar di sini, sekarang tidak ada. Bawa ke Jakarta. Tapi Jakarta sekarang kan tidak seperti dulu. Zaman kami dulu tuh enak loh. Ada stadium, ada Alexis, Malioboro, Klasik buka itu tuh di malam itu benar-benar hidup. Sekarang tidak ada. Jadi susah juga begitu. Jadi saya lihat ini ya, orang yang susah. Kita lihat dia rok mini, kakinya mulus. Iya kan? Tapi cuma lihat dia cari uang loh. Tiap malam. Mana zaman Covid orang mau cari-cari begitu. Gila barangkali. Ya itu, jadi kalau dampaknya sekarang belum. Tidak ada, tidak ada. Saya sudah jago menghindari yang begitu. Minim ya dampak. Minim deh. Bapak, saya akan bertanya, apakah ada dukungan yang Bapak dapatkan untuk masalah tadi? Dukungan banyak, kalau dukungan. Terutama kalau yang seperti itu, anak-anak genre ya. Anak-anak genre itu saya sering tes dengan tanya yang agak-agak menyimpang. Ya saya diingatkan, kami di genre itu punya program ini kak, punya program itu kak, punya program ini. Saya tidak berani bilang karena saya kurang update dengan yang seperti itu. Jadi mereka itu sudah oke. Dan banyak yang saya dapat. Ya contoh tadi itu permasalahan remaja yang saya bisa tahu. Iya. Ya mana lah saya tahu itu micet itu ternyata bisa booking perempuan itu di jaraknya sekian ratus meter, tahu itu.
Nah, yang saya belum tahu itu bagaimana caranya dapat barang narkoba itu. Itu saya tidak mendalami ya, cuman mau tahu. Jadi pada saat saya bicara di forum di yang seperti inilah saya bisa menjelaskan secara detail. Jadi lu jangan pernah sembunyi gitu. Kami yang tidak bergaul ini tahu cara mainnya seperti ini. Gitu. Jadi ya jangan cari juga. Jadi kita harus arahkan orang-orang ini, anak-anak yang sudah menyimpang ini ke jalan yang lurus lagi. Ya lurus versi dia kan belum tentu versi kita sama. Ya, jadi 2-3 orang yang dengar dari 100 ya itu sudah bagus. Ya, ya cuman begitu-begitu. Ya Pak. Benar. Ya siap. Saya bicara sama adik-adik. Ini Pak Kepala BKKBN. Satu-satu begini semua, sama-sama begini supaya satu dua begini. Nanti berdayakan baru masuk gitu. Bukan, ini mau wawancara, lagi wawancara ujian tengah semester. Tugas. Tugas. Ya Pak. Sudah mengerti? Paham. Sangat Jangan paham. cuma paham-paham. Ini guru BP ya kalian? Iya. Saya bolak-balik dulu BP. Baik, selanjutnya Pak, solusi apa yang Bapak dapatkan untuk permasalahan ini? Permasalahan tadi. Masalah yang tadi yang Bapak jelaskan. Sebenarnya sudah sama solusi tadi itu. Jadi solusinya itu adalah lingkungan dari orang-orang yang bermasalah ini. Terus didekati, diajak masuk. Soalnya begini, mudah. Orang itu menyimpang karena lingkungan. Iya kan? Iya. Karena lingkungan. Nah, lingkungan ini diperbaiki. Bagaimana cara perbaikinya? Susah. Mari sama-sama kita perbaiki itu. Kami cuma bisa kalau melalui program BKKBN itu di genre itu. Sekarang genre itu bukan cuma hanya bicara no sex, no drugs dan lain-lain itu. Tidak, macam-macam. Sekarang kami di sini diajar bekerja mereka. Diajar kerja pegawai negeri itu seperti apa. Yang namanya dibilang di berita-berita itu yang bilang laporan pertanggungjawaban, sistem pertanggungjawaban itu kami ajar. Jadi diajar untuk ini loh, cari uang halal dan aman itu bagaimana. Jadi diajar 4 sampai 5 langkah ke depan, harus visioner. Tapi kan ya harus berulang-ulang, tidak segampang itu juga. Mereka juga mungkin tidak punya waktu atau ada juga yang hilang kepercayaan dari orang tuanya. Apalagi kalau cewek-cewek, saya yang datang. Mana orang tuanya percaya, ya ampun. Makanya saya jarang, biasanya cuma sama yang pimpinan-pimpinan saya jalan gitu kan. Jadi itu kita cari ke lingkungan yang bagus, diajarkan bekerja. Kenapa diajar bekerja? Karena diajar bekerja di kantor itu bisa memanage apa yang harus dilakukan di rumah dan di tempatnya. Kayak kuliah, dikasih uang 100.000, iya kan? Tidak ada yang merokok. Tidak. Jajan lah segala macam. Padahal 100.000 untuk 3 hari habis dalam 1 hari gitu. Tiba-tiba isi bensin 50.000. Terus ya langsung jalan. Padahal harusnya 3 hari itu bawa jalan itu. Jadi bukan hidup hemat, hidup efisien. Kalau hemat kayaknya nggak laku sekarang. Efisien. Jadi kalau bisa efisien dia mengatur waktunya, efisien dia mengatur dirinya, saya pikir itu semuanya bisa jalan dengan baik gitu. Manajemen waktu, manajemen uang, manajemen diri itu kan. Tapi harus efisien. Bukan kalau hemat nggak laku lah, apa hemat itu 2.000 nggak ada artinya sekarang simpan 2.000 sampai kapan mau dapat 1 juta itu, mau beli Gucci lagi ya ampun, parfum aja sekarang berapa, apa lagi? Oke, Cuma begitu. Iya. Nanti dari semua pertanyaan-pertanyaan ini kami kaitkan dengan pribadi sosial sesuai dengan mata kuliah ini. Jadi nanti itu Mata kuliahnya apa? bimbingan konseling pribadi sosial. Jadi kita Memang melihat harus ke saya begitu? kita ada dibagi beberapa kelompok dan ada yang ke rumah sakit jiwa, panti asuhan. Istriku itu psikolog. Jadi istriku psikolog, S1-nya di USU, S2-nya di
di Canberra di Australia, ambilnya social research, jadi penelitian sosial. Ini S3 mau ambil climate change di Southampton di Inggris, Januari berangkat. Jadi sebenarnya yang saya mohon maaf ya kalau saya jawab ini terlalu normatif atau terlalu berat menurut kalian, karena ya itu yang saya lingkungan saya yang seperti itu. Jadi jawabannya apa terlalu retorika atau saya berusaha untuk bahasanya ini nih kalau terus bahasanya bahasa apa bahasa jalanan dengan usia-usia yang sama ini susah harus bicara dengan bapak tadi yang bicaranya berat, iya kan, harus bicara dengan kalian dan harus bisa. Kasihan loh, buang waktu sini, buang tenaga, kalau ada apa-apa di jalan terus tidak dapat apa-apa. Saya tidak bisa kasih uang, tidak bisa kasih minum, saya cuma mau minum sendiri ya. Nanti kalau butuh sesuatu sudah magang? Belum, saya lagi terima magang untuk anak-anak dari komunikasi. Ini orang kemarin ada yang dari MIPA.